wafan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairu amalan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Harta benda dan anak cucu keturunan itu adalah perhiasan hidup kamu di dunia. Dan amal-amal soleh itu adalah perbekalan yang kekal dan sebaik-baik untuk menjadi harapan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri, suami, dan anak cucu keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun, menjadi buah hati pelipur duka, atau yang disebut dengan menyejukkan hati dan meneduhkan pandangan. Sejuk hati, teduh pandangan. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat Kahfi ayat 46. Bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada siang hari ini pengajian kita membicarakan tentang anak yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu anak-anak yang dapat menyejukkan hati dan meneduhkan pandangan, atau dengan istilah Al-Quran disebut dengan qurrata a'yun. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wadah dan sarana untuk mengembangkan anak cucu keturunan kita. Ada 4 fungsi daripada anak cucu keturunan itu di dalam agama. Yang pertama, anak-anak itu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sama dengan memelihara diri kita, karena diri kita ini juga amanah daripada Allah. Jadi tidak bisa kita memakai diri kita ini, apakah itu mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, walaupun kita yang punya, itu tetap amanah Allah kepada kita. Tidak bisa sembarang pakai. Nanti akan kita pertanggungjawabkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mata dilihatkan, telinga didengarkan, otak untuk pikiran apa saja, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak. Kita dikaruniai anak cucu keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain adalah merupakan amanah daripada Allah kepada kita. Jadi Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Oleh karena itu berhati-hati kita mendidik, menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena di dalam hadis Nabi juga dikatakan, kalau sudah mati anak cucu Adam itu, idza mata banu Adam inqata'a amaluh, terputuslah segala amal-amalnya, kecuali illa min thalasin, kecuali ada 3 perkara. Sadaqatun jariyah, sadaqatun jariyah, atau ilmun yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun soleh alladzi yad'u lah, atau anak-anak yang soleh
yang selalu mendoakan dia. Jadi anak yang soleh itu merupakan satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, anak itu adalah merupakan perhiasan dunia yang diberikan oleh Allah. Jadi anak itu termasuk perhiasan dunia, menjadikan hidup kita senang, suasana menjadi bergairah, bergembira dengan adanya anak-anak itu. Jadi orang-orang yang tidak dikaruniai anak, yang kadang-kadang merasakan sangat sepi kehidupannya, walaupun dia kaya raya, walaupun harta bendanya berlimpah ruah, walaupun dia punya jabatan, tapi tidak punya anak, itu rasanya dunia ini terasa hampa. Jadi anak-anak itu betul-betul menjadikan suatu perhiasan bagi satu keluarga untuk dapat menjadikan rumah tangga itu, keluarga itu menjadi semarak, gembira, menjadi suatu keluarga yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena itu tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu, bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, yang namanya perhiasan itu kita tidak boleh untuk menjadikan perhiasan itu tumpuan hidup kita, menjadikan hidup kita terlena dengan perhiasan, sehingga tidak jelas bagi kita lagi mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak kita lakukan. Karena kebanyakan anak-anak itu adalah bukan lagi menjadi perhiasan bagi manusia, tetapi itu sudah lebih daripada itu. Sehingga dia meninggalkan segala kewajibannya demi anak-anaknya, sudah menjadi tumpuan dari segala harapannya. Banyak orang-orang yang salah langkah, yang mengerjakan perbuatan yang tidak baik, yang diharamkan, yang terlarang, itu disebabkan karena anaknya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak itu merupakan ujian cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Surat Al-Anfal ayat yang ke-28, bahwa sesungguhnya anak-anak itu dan harta benda yang ada pada kamu itu adalah merupakan fitnah. Fitnah artinya ujian. Ya, dengan itu kita diuji oleh Allah. Apakah kita mampu untuk menghadapi ujian itu, ataupun kita termasuk orang-orang yang gagal ketika kita diuji oleh Allah dengan anak-anak kita. Nah, itulah yang dikatakan tadi, karena banyak orang-orang yang meninggalkan kewajibannya dikarenakan anak. Banyak orang-orang yang melanggar aturan-aturan, yang mengambil hak orang lain, yang mencuri, yang merampok, yang berbohong, yang berkhianat, itu lantaran anak-anaknya sendiri. Jadi kadang-kadang anak itulah yang menjadikan fitnah yang sangat besar pada kita, termasuk di negara kita ini. Anak itu menjadi fitnah yang sangat besar, menjadikan ribut orang se-Indonesia. Itu gara-gara anak. Kita tidak mampu untuk mendudukkan bahwa anak itu adalah fitnah. Itu yang paling banyak memalingkan kita daripada nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu lantaran karena tidak bisa mengendalikan kesayangan kita dan segala macam terhadap anak-anak kita. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak itu adalah merupakan warisan yang terbaik. Jadi anak itu bukan harta benda sebenarnya, bukan pangkat dan jabatan.
Jangan kita menganggap anak itu kalau tidak diagi pangkat, tidak diagi jabatan, kita tidak meninggalkan warisan yang baik. Bukan, itu salah itu. Warisan yang terbaik itu adalah anak-anak yang soleh, yang baik. Bukan anak-anak yang diwariskan pangkat, diwariskan harta benda, kekayaan, diwariskan apa saja. Yang terbaik warisan itu bagi anak-anak kita adalah ilmu dan kesolehan. Kesolehan itu kan terletak daripada ilmunya. Nah, diwariskanlah ilmu agama yang baik, kesolehan yang baik, yang menjadi waris terbaik bagi kita. Lebih daripada warisan harta benda. Diwariskan mana harta benda kalau anak tu cingkahak, tak berakai. Yang pakai untuk berjudi, yang pakai untuk menyuruh orang membunuh segala macam kemaksiatan, tak ada artinya. Justru itu memberatkan kepada dirinya dan memberatkan kepada kita sebagai orang tua yang mewariskan kepadanya. Lebih baik kita mewariskan ilmu agama sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Ketika kita sudah tidak ada, masih terasa manfaatnya doa daripada anak yang soleh. Bukan doa anak yang kaya, bukan doa anak-anak yang pangkat dan jabatan yang tinggi, bukan doa daripada anak-anak yang bangga. Oleh karena itu, mari kita jadikan anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun, anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.